Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan sebelum kita ke Bang Jasil, kita akan melihat dulu bagaimana pendapat warga tentang usulan kalau kepala daerah kembali dipilih oleh DPR. Kita langsung bergabung dengan Farahman Hilal di Surabaya. Silakan Farah. Ya, Andi Kumala, Arif Adil dan juga pemirsa, memang pembahasan berkaitan dengan wacana pemilihan gubernur yang akan dipilih oleh DPRD dibandingkan oleh rakyat ini juga menuai sejumlah tanggapan oleh masyarakat, terutama di wilayah Sidoarjo. Saya coba ajak Anda untuk berbincang langsung dengan warga Sidoarjo terkait dengan wacana yang sedang berkembang saat ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Saya Ibu Titi. Ibu Darwati. Ibu Esther. Ibu boleh agak sedikit geser ke sini? Oke. Ibu, ini kan kita melihat perkembangan yang saat ini terjadi ya. Ada wacana berkaitan dengan pemilihan gubernur yang dilakukan oleh DPRD dibandingkan dengan rakyat. Ini bagaimana tanggapannya Bu? Setuju nggak kira-kira? Ya nggak setuju lah, karena apa ya? Rakyat kan yang harus menentukan memilih. Karena dari rakyat ke rakyat. Dari rakyat ke rakyat. Gimana Bu melihat kondisi ini? Apakah sudah tepat atau seperti apa kalau Ibu? Maksudnya hari ini yang tepat? Iya. Kalau hari ini yang kemarin itu sih saya kira tepat ya. Tapi yang dikatakan tadi kalau untuk dilakukan DPRD saya tidak setuju. Di samping itu kurang demokrasi. Kan kalau dilakukan oleh rakyat, dari rakyat demokrasinya tinggi gitu. Ya. Kemudian kalau kita berbicara soal DPRD, ini kan sebenarnya juga perwakilan rakyat. Apa yang kemudian dikhawatirkan Bu jika nantinya pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD? Aku sangat khawatir banget ya, karena balik lagi ke Orde Baru. KKN ini kental banget. Terus kok bojone, anake, apa nih semua diajak DPR. Itu aja luapan dari saya. Ya. Terima kasih. Artinya tidak setuju dengan kondisi sangat tidak setuju. Tapi salah satu faktornya ini adalah tingkat partisipasi yang sangat rendah Bu di masyarakat kita. 68% yang mencoblos saat pilkada. Ini gimana tanggapannya Bu? Itu kesalahan dari panitia, kalau artinya termasuk partai-partai itu tidak mau sosialisasinya kurang. Jadi mereka malas. Paling nyoblos ya wis ngono ae. Sing menang iku. Betul, sosialisasinya kurang, kemudian istilahnya seperti ogah-ogahan ya, karena tidak ada istilahnya greget yang betul-betul kita pilih. Dari rakyat menuju rakyat dari rakyat. Ya, dari rakyat ke Iya, rakyat. dipilih. Terima kasih Ibu atas informasinya. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan sejumlah warga yang memang rata-rata warga di sini memang tidak setuju dengan pemilihan gubernur yang dipilih oleh DPRD dibandingkan oleh rakyat. Demikian dari wilayah Sidoarjo, saya kembalikan ke studio. Oke, tanggapan dari warga di sana bersama dengan Farah Manila dari Surabaya. Tegas ya kayak menolak. Iya, menolak karena nanti kita kembali ke Orde Baru dong. Kita ini malah Jawa Timur ini basisnya Bang Jasil. Bang Jasil, bagaimana nih melihat tanggapan warga kalau kurang setuju dengan kembali ke pemilihan gubernur ini dipilih oleh DPRD? Karena katanya nanti kembali ke Orde Lama, Bang Jasil. Orde Baru ya. Terus menurut saya itu tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Biasalah masyarakat awam. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat fakta misalkan politik dinasti, ini data dari Visipol UGM menunjukkan ada 600 lebih calon politik dinasti di daerah. Ini kan besar sesungguhnya. Dia tadi kan kritik soal dinasti. Faktanya pemilihan langsung ini juga diwarnai itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau ditanyakan kepada warga atau tanyakan juga kepada para pengamat atau lembaga survei, pasti setuju pemilihan langsung. Karena apa? Karena itu bagian dari pekerjaan. Karena politik dianggap politik transaksi. Bahkan sebagian konsultan itulah yang mengajari politik uang di daerah. Nah, oleh sebab itu menurut saya khusus untuk provinsi, seperti yang saya lihat pada data, terjadi banyak pelanggaran korupsi yang dipilih oleh gubernur yang dipilih langsung.
lebih dari 7 dari 34 ketika itu. Nah menurut saya cukuplah pemilihan langsung itu untuk memilih presiden dan memilih kepala daerah di tingkat 2. Karena itulah daerah otonomi, sehingga masyarakat bisa memberikan suara politiknya kepada kepemimpinan di daerah yang di situ secara undang-undang memang diberikan mandat sebagai kepala daerah otonom. Sementara gubernur tidak otonom. Nah oleh sebab itu menurut saya kalau soal legitimasi sama-sama memiliki legitimasi. Bahkan menurut saya salah satu alasan kenapa golput itu tinggi, capek bila pilih terus. DPRD, DPR RI dipilih memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Bupati, wali kota, gubernur, presiden dipilih juga langsung oleh rakyat. Terjadi dual legitimasi. Sama-sama menjadi, akhirnya ada yang disebut dengan heavy eksekutif, heavy legislatif. Oleh sebab itu khusus untuk kepala daerah tingkat provinsi, saya ulangi lagi, tingkat provinsi yang menurut undang-undang pemerintahan daerah itu lebih berfungsi sebagai administratif. Ada 46 tugas dan wewenang pusat yang diberikan kepada provinsi. Oleh sebab itu, partisipasi demokrasi di level paling bawah kita jaga melalui pilkada langsung di tingkat kabupaten kota. Untuk memilih pemimpin secara nasional sudah ada pilpres secara langsung. Kepemimpinan di tingkat legislatif itu juga dipilih secara langsung. Khusus untuk gubernur dipilih melalui DPRD, dan sudah lebih nyata bahwa dipilih oleh secara langsung itu lebih nyata mudorotnya. Karena apa? Karena jelas gubernur 8 orang ditangkap KPK. Di tengah pelaksanaan pilkada ditangkap KPK. Kurang apa? Karena tujuan dari pilkada langsung terjadinya stabilitas di pemerintahan daerah. Kalau korup karena biaya tinggi, high cost politik di tingkat provinsi, ya tidak ada gunanya pemilihan langsung itu. Oleh sebab itu pemilihan langsung cukup di tingkat kabupaten kota. Toh masyarakat memberikan legitimasi dan kenal kepada calon bupati dan wali kotanya. Kalau gubernur mungkin belum tentu dalam 1 tahun datang kepada satu kabupaten tertentu atau desa tertentu. Saking luasnya cakupan wilayah provinsi. Nah, saya pikir itu menjadi landasan kita untuk kenapa gubernur harus, menurut saya akan lebih baik dipilih oleh DPRD. Oke, Bang Jerry, konstruksi saya berpikir itu begini. Ada kejadian-kejadian dari pemilihan langsung terhadap gubernur ini, sehingga evaluasi adalah dibakar rumahnya gitu loh. Bukan diperbaiki kuda-kuda atapnya, bukan diperbaiki kusennya, bukan diperbaiki ini gitu. Dan ini datang dari anggota DPR yang ada salah satu fungsinya adalah pengawasan, budgeting juga di situ. Jadi saya punya paling tidak 3 catatan terhadap apa yang tadi Bang Jasil kemukakan. Yang pertama yang tadi itu, sebagian besar yang tadi dikemukakan itu kan ekses. Jadi artinya sistem kita sudah baik, gitu ya. Tapi kalau orang yang menjalankan sistem itu memang punya niat jahat, itu repot. Dan saya kira ini yang sekarang terjadi. Masih bisa diperbaiki nggak itu? Saya kira karena itu saya mau kasih catatan yang ketiga. Catatan saya yang ketiga itu tadi mau saya bilang sebetulnya kita perbaiki sistemnya. Gitu kan, kita perbaiki sistemnya karena sistem apapun itu selalu ada baik dan tidak baiknya, ada positif dan negatifnya. Nah, kalau kita bicara yang negatif terus tanpa komitmen memperbaiki sistem, nah itu nggak akan ada sistem yang baik. Misalnya tadi mengurangi politik uang, eksesnya memang berkurang, nominalnya mungkin tidak berkurang, tapi impact-nya terhadap demokrasi memang baik karena ya artinya politik uang ini terjadi hanya kepada 25
30, 50 orang dan 100 orang di DPR. Publik mungkin tidak terlalu terdampak. Yang sekarang jadi apa kita ini kan karena politik uang ini memang merusak demokrasi dan publik itu atau masyarakat kita mulai makin terbiasa dengan politik uang itu. Jadi seolah-olah ini sesuatu yang normal. Padahal ini kan keliru, salah. Nah yang kedua tadi yang mau saya bilang, tadi Bang Jasil ini bicara soal otonomi daerah. Sebetulnya praktek sekarang ini enggak lagi otonomi daerah kita. Karena semua hal diatur dari pusat sekarang sebetulnya. Jadi undang-undang otonomi daerah yang dulu sempat disahkan tahun berapa? Tahun 2010 kalau nggak salah ya. Itu makin tergerus dengan banyak undang-undang baru. Yang paling radikal itu kan undang-undang tentang cipta kerja ini. Karena dia mengambil banyak kewenangan daerah yang dulu diberikan oleh undang-undang otonomi daerah. Sehingga jadi tempat tinggi. Iya, nah maksud saya begini, politik kita, kecenderungan politik kita, dulu spiritnya awal-awal reformasi itu masih baik, spirit otonomi daerah. Tapi makin kemari, kita makin terpusat lagi. Nah justru di sini problem saya dengan pemilihan Langsung dan tidak langsung. langsung dan tidak langsung itu. Karena itu tadi yang saya bilang. Konsistensi undang-undang dong. Betul, dan ya kalau undang-undang kan DPR dan teman-temannya Bang Jasul ini bisa ubah, tapi maksud saya kita harus lihat realitas berpolitik kita. Oke. Sebetulnya soal kita sekarang ini bukan regulasi dan sistem. Menurut saya ya, kita punya sistem sudah baik sekarang. Cara menjalankan sistem ini yang problem. Nah karena itu, kalau tadi saya bilang kita makin sentralistik lagi. Otonomi daerah itu saya kira tinggal jadi omongan dia, prakteknya tidak lagi. Karena itu kekhawatiran saya, ini akan memunculkan alat-alat oligarki pusat di daerah kalau praktek berdemokrasi kita ini memang etika dan moral itu dan prinsip itu kita kesampingkan. Kita melihat semata-mata soal teknis administratif hukumnya. Ini problem kita sebetulnya. Baik, berarti dari analisa Bang Jerry ini menyimpulkan bahwa alih-alih kita mengganti sistemnya, kita perbaiki dulu yang bisa diperbaiki ya. Untuk Mestinya efisiensi begitu. anggaran kita perbaiki sistem Bisa penggunaan kok. anggarannya. Misalnya kalau kita bicara efisiensi, kita lihat dalam pemilu pilkada kita mana yang bisa dikurangi. Yang sekarang terjadi kan tidak. Anggaran penyelenggara pemilu itu selalu naik. Padahal kita masuk di era digital yang bisa mengurangi hal-hal yang sifatnya fisik. Kan itu misalnya. Tapi ini nggak pernah dipikirkan kalau ketemu antara DPR dengan penyelenggara pemilu gitu ya. Yang kuat itu kan bukan percakapan tentang evaluasi mana yang mau diefisienkan, tapi lobby. Ya ditambah dong supaya nanti kita juga alokasikan juga untuk kunjungan-kunjungan dan seterusnya. Jadi kalau percakapannya begitu nggak akan ada sistem yang oke gitu ya. Karena praktek menjalankan sistem itu ya. Ya betul. Baik, terima kasih Bang Jerry. Jadi begitu ya Bang Jazil ya, meskipun tidak populer, kira-kira ini mau dibawa kemana nih? Singkat aja deh Bang Jazil, mau dibawa kemana ini Bang Jazil? Justru perbaikan sistem untuk pemilihan gubernur agar jelas bahwa dipilih lewat DPRD untuk gubernur itu jalan lebih baik. Sistem itu Bang Jasil. Tapi itu yang disebut perbaikan sistem. Kalau beda Anda perbaikan sama perubahan. Justru itu sistemnya kepada sistem pemilihan yang menurut nilai Pancasila, perwakilan itu seperti itu. Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jerry soal nilai, dulu sistem soal yang sekarang praktek itu semuanya dirumuskan bullshit juga dengan alasan karena ini apa? nilai-nilai Karena Pancasila faktanya kan etik banyak dilanggar oleh elit ini. Dengan sistem yang ada ini aja bisa kalau soal itu. Oleh sebab itu menurut saya tawaran perbaikan sistem pemilihan di tingkat provinsi menjadi bagian yang kita bisa ambil. Oke Bang Jazil, terima kasih banyak Bang Jazil, waktunya pagi ini Bang. Atas sama-sama. Penjelasannya ya Bang Jazil ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum Bang Jerry, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Jazil. Ya pemirsa, kita akan kembali di Apa Kabar Jerry. Indonesia Pagi, tentu masih dengan bahasan menarik lainnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini bukan perbaikan ya.